Halo teman-teman, jadi aku sudah melakukan ice cold plunge challenge gitu. Jadi aku habis nge-challenge diriku sendiri buat berendam di dalam bak isinya air es itu selama 7 hari. Sorry, ini aku nanti tambahin jadi kayak 8 hari gitu ya. Jadi kenapa sih kok aku melakukan ini? Awalnya tuh aku tuh ke-challenge karena aku denger dari podcastnya Dr. Haberman Lab itu podcast. Nah, itu di situ dikatakan kalau misalnya berendam ya kayak cold exposure itu bisa meningkatkan atau bisa menimbulkan hormon yang gimana kita itu fight or flight response gitu ya. Terus kita setelah melakukan berendam dalam air dingin itu selama beberapa menit itu juga akan bisa menghasilkan hormon endorfin atau hormon hadiah gitu ya, hormon yang bisa memberikan kita rasa puas sehingga kita bisa lebih produktif ke depannya karena kita sudah merasa telah melakukan atau telah mengachieve sesuatu. Terus aku juga pernah baca kalau misalnya berendam di air dingin itu bisa meningkatkan alertness kita gitu ya, jadi kayak kita itu lebih nyala, kita itu lebih lebih aware sama lebih prepared gitu ya buat menghadapi kegiatan-kegiatan selanjutnya, jadi kita lebih produktif. Tapi apakah aku merasakan hal yang sama? Oh ya, sebelumnya ini adalah video dimana aku melakukan ice cold plunge ini. Halo teman-teman, jadi ini adalah hari ke-8 aku mandi air es. Sebenarnya aku udah mandi ini tuh kayak udah seminggu, cuman gak aku record. Nah, mulai sekarang aku mau record. Di sini aku pakai bathtubnya yang ini aku pakai es kristal. Aku pakai es kristal. Di sini yang 5 kilo ada 5 bungkus, tapi ditambah sama ice pack. Di sini ada kayak ice gel gitu, ice gel pack. Ada sekitar 6 biji. Ada sekitar 6 biji ice pack sama 5 kilogram ini es kristal tapi sebanyak 5 cup, jadi sekitar 30 kg es batu. Menurutku itu kayak sweet spot sih, maksudnya kayak kalau misalnya aku mandi pakai es batu segitu itu dapat efek shiveringnya gitu dan dapat efek kayak ngangetin badannya ya, adalah ya nggak bisa dijelaskan sih efeknya. Oke, sekarang sambil nunggu airnya penuh aku mau masukin es batunya dulu. Oh ya teman-teman, kebetulan ini aku tadi habis pulang nge-gym ya. Tapi aku tadi itu kayak kebanyakan kardio daripada progressive overloadnya. Jadi kalau misalnya kalian progressive overload lagi pingin ngebentuk badan, misalnya lagi pingin building muscle gitu, nggak disaranin buat mandi air es kayak gini. Lebih disaranin buat merendam air hangat. Tapi kalau kalian habis kardio, habis lari atau jogging atau angkat beban tapi yang ringan, tapi kardio gitu, itu malah disarankan buat mandi air es kayak gini biar bisa recovery lebih cepat gitu. Oke. Kayaknya ini udah cukup sih. Oke, mari kita mulai. Kalau kaki masuk pertama kali tuh emang kerasa banget dinginnya nih, udah kerasa guys. Tapi kalau orang-orang tuh biasanya kayak bener-bener banyak banget es batunya. Sedangkan ini kayak cuman 30 kg. Nah, kayak gini. Oh ya, ini tuh disaraninnya 3 menit sampai 11 menit per minggu gitu, atau per sesi gitu. Gila, dingin banget. Oke. Kita hitung dulu ya. Oke, jadi tadi putus ya recordnya. Jadi tadi itu aku udah sekitar 5 menitan gitu di sini, dan ini juga esnya udah cair, tinggal ice packnya aja, gel packnya aja. Nah, yang aku rasain tuh kayak
lebih ke mental sih ya, kayak kamu tuh kuat atau enggak gitu. Itu yang pertama kali dirasain kalau misalnya masuk ke air es kayak gini. Habis itu yang aku rasain lagi kayak badanku mungkin nggak sedingin itu mungkin ya untuk mendapatkan hasil yang optimal, tapi badanku ini udah kayak berusaha menghangatkan tubuhku gitu. Nah mungkin nanti bisa ya pelan-pelan dinaikin volume es batunya gitu ya. Jadi mungkin itu aja sih buat hari ke-8 aku mandi air es batu. Jadi intinya kalian itu harus berendam dalam air es. Sebenarnya tuh suhunya kalau nggak salah itu harusnya sih 12 derajat ya idealnya. Cuman karena aku nggak punya nggak punya alat yang proper gitu. Aku cuma punya bak dan esnya juga pakai es kristal. Yang dimana aku tuh cuman kuat dimana jika esnya itu kayak 6 sak gitu, 6 dikali 5 kg. Jadi aku baru kuat ketika es batunya tuh 30 kg ditambah dengan ice gel pack gitu. Itu untuk mencapai hasil yang ideal dan dilakukan sekali berendam itu minimal banget itu 3 menit ya. Minimal banget 3 menit dan dilakukan selama 1 minggu itu minimal banget 11 menit selama 1 minggu. Nah itu baru bisa kayak merasakan manfaatnya. Nah manfaatnya apa? Kalau misalnya buat olahragawan, kalau misalnya kalian ngelakuin kardio, itu tuh bisa kayak mempercepat recovery. Tapi kalau olahraganya kardio, beda lagi kalau olahraganya weightlifting, yang dimana kalian itu building muscle gitu ya. Jadi kalau kalian building muscle, kalian itu perlu melebarkan pembuluh darah. Jadi kalau misalnya kalian berendam di air es itu malah akan mempersempit pembuluh darah sehingga nutrisi-nutrisi itu nggak nyampe ke ototnya, jadi ototnya nggak jadi membesar. Itulah kenapa kok berendam dengan air es batu ini sangat direkomendasikan jika kalian itu melakukan olahraga kardio. Nah tapi apakah aku merasakan hal yang sama? Jadi yang aku rasakan adalah lebih ke mentalnya sih, kayak kayak itu kan dingin banget sampai kita itu kayak kayak ada goosebump gitu, kayak shivering gitu. Nah itu lebih ke pertahanan mental yang dimana kayak aku harus kuat. Ini cuman aku kan nargetin 6 menit ya, sekali berendam itu 6 menit, ini cuma 6 menit itu ya, terasakan kayak ketahanan mental itu. Dan setelah 6 menit itu waktu aku keluar dari bak itu, aku ngerasa kayak wah aku telah mengisi sesuatu yang sangat susah, yang aku tuh nggak mau melakukan itu tapi aku sudah melakukan itu gitu. Nah tapi yang anehnya adalah aku nggak ngerasa lebih alert gitu, aku malah ngerasa lebih mengantuk karena kayak badanku tuh jadi kayak ada dua suhu berbeda. Jadi dari luar itu kerasa kayak dingin, kayak pokoknya dingin gitulah, tapi dari dalam tubuhku itu berusaha menghangatkan suhu tubuhku yang telah berendam air es itu. Jadi kayak ada dua kejadian berbeda gitu dalam satu waktu, dan itu bikin aku ngantuk ya. Itu yang aneh, kayak aku nggak tahu apakah ini cuma aku atau misalnya ada juga yang lainnya yang habis berendam itu malah ngantuk gitu. Jadi biasanya 10 menit atau 20 menit kemudian setelah berendam itu, setelah ganti baju itu biasanya aku tidur, dan aku tidur dalam keadaan kedinginan tapi kayak ada hangat-hangatnya gitu, kayak tubuh itu berusaha untuk menghangatkan tubuhku gitu. Nah habisnya tidur itu aku waktu bangun aku ngerasa lebih fresh emang daripada tidur kalau misalnya nggak berendam air dingin. Jadi tetap juga harus sesuai kapasitas masing-masing ya, karena juga ada risiko untuk hipotermia. Nah jadi ya untuk selanjutnya, jadi waktu bangun kan lebih fresh. Nah setelah bangun itu aku baru bisa belajar, aku baru bisa mengerjakan segala sesuatu itu lebih lancar lagi daripada ketika aku tidak berendam air es. Cuman ya itu herannya, kenapa kok setelah itu aku malah mengantuk? Apakah ada penjelasannya? Aku juga nggak tahu ya. Itu aja aku sharing-sharing pengalaman tentang berendam air es ini. Kalau misalnya kalian berminat, tetap ingat hati-hati, perhatikan kapasitas masing-masing, kapasitas tubuh jangan dipaksa, tapi tetap kalian harus maksa sih. Maksudnya kayak kayak paksakan diri kalian untuk melakukan hal itu, tapi tetap dengan kapasitas tubuh masing-masing gitu ya. Dan mungkin kalian bisa share juga apa yang terjadi di kalian, apa efeknya di kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengar. Dadah.